kepadamu, oh kekasih. Ingin kebuktikan keyakinan dalam diri, asmaramu di belakang rindu yang mengembang namamu. Denyut jantung di dada berdebar tak menentu karena kehadiranmu. Diam-diam hatiku mengagumi dirimu, bahkan menyayangimu. Untuk pertama kali, itu pun doaku, kau begitu berarti. Rasanya ingin selalu dekat-dekat dirimu, tak ingin pisah lagi. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menyerang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah hari ini saya Ustaz Shalil Najimin daripada Unit Pendidikan Islam Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Randau berada di SK Kauluan hari ini. Tadi saya jalan di sini, boleh tahan juga jalan deh ini, gerabel. Oi, tapi udah sampai cantik pulang sekolah. Oke. Saya akan berkongsi untuk salah 2023 untuk pendidikan Islam, yaitu yang pertamanya tajuk bagi mata pelajaran pendidikan Islam dari tahun 1 sampai tahun 6, ada yang 27 dan antara 27 hingga 30 tajuk lah. Dan guru pendidikan Islam kena habiskan silibus kalau boleh untuk tahap 2 bulan 3 habis bulan 3 habis silibus lah. Oke? Kemudian untuk habiskan silibus ini, guru boleh menggunakan inovasi hadirkan silibus, PPT boleh nota, PowerPoint kertas warna. Oke, PowerPoint kertas warna di sini tidak jumpa pula. Yaitu boleh inovasi ini boleh habiskan silibus cepat, yaitu murid yang buat, murid bentang, sesuai jadwal. Dan guru hanya sekadar facilitator. Yang kedua, PP grade dulu ini juga adalah sebagai bukti PPD. Yang ketiga, jangan bagi murid. Sebab nanti kalau bagi murid nanti hilang mulai ini. Yang keempat, simpan dalam folio lah. Oke? Kemudian selain daripada PP grade dulu ini untuk habiskan silibus, boleh menggunakan inovasi one page note. Satu page, satu tajuk. Atau penggunaan grafik kan, penggunaan grafik lah. Yang ketiga adalah tentang PDP speaker 1. Mohon guru-guru pendidikan Islam di daerah Randau ini mengaplikasikan dalam pedagogi 21 tertib speaker 1. Sekurang-kurangnya ada set induksi, ada dia punya murid berbincang, murid membentang, dan ada penutup lah. Oke? Biasakan. Dan yang keempat, ya tentang pemutaksiran bilik kerja.
untuk makluman dalam SPPB lah dalam IDB, guru kena melapor sudah. Sekarang sudah pertengahan dan melapor sudahlah PPD. Di situ ada ditulis tidak ditaksir. Mungkin murid yang tidak hadir setahun kalian dari sekolah. Dia di sekolah, jadi tidak ditaksir lah dia. Jadi bisa menambah taksir kalau tidak hadir setahun kan sakitnya berpanjangan. Dan bagi TV 1 macam mana guru hendak memberikan tahap pengusahaan 1 adalah udah murid kena tahu, yaitu guru kena ajar. Contohnya rukun iman, saya mengajar rukun iman hari ini, jadi ajar rukun iman. Murid rukun iman ada 6 perkara. Pertamanya, begitulah murid, jadi murid akan tahu, oh begini itu 6 perkara rukun iman nih. Jadi murid akan dapat TV 1. Untuk TV 2, tahap pengusahaan 2, yaitu murid yang tahu dan paham, murid kena ada BBM. Murid masih kena bercakap dengan BBM, bahan untuk mengajar, kemudian murid itu akan menerangkan BBM tadi dan guru sebagai VC. Maknanya mudah di sini adalah BBM, murid dan guru saling berkomunikasi. Oke? Dan untuk kalau guru bagi TV 1 dan TV 2, murid dikira belum lagi menguasai subjek itu. Oke, dalam PBD lah. Dan bagi PBD ini dia ada prasekolah sampai tingkat 5. Jadi di sini ada prasekolah tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih kan ada PBD. Cumanya PBD tahun 4, 5, dan 6 dia ada UASA. Oke. Dan bagi memberikan TV 3, murid boleh buat setelah diajar, boleh paham, murid akan boleh buat. Boleh aplikasi. Contohnya kita ajar sholat, mungkin dalam TV 3 ini murid cuma boleh aplikasi sholat 5% yang betul. Bagi TV 4, murid boleh buat dengan lebih baik. Yaitu mungkin murid sudah tahu sholat 50% betul. Ya Allah. Kalau guru bimbing dapatlah TV 5, guru bagi TV 5, tahap pengusahaan 5 kepada murid boleh buat dan baik dan beradab. Beradablah. Contohnya kan, sholat tidak boleh dilaksanakan di tandas. Sholat, itulah dia akan tahu di mana yang betul lah. Jadi murid boleh sudah paham 99 ataupun betul sholat 99%. Kemudian guru bila sudah TV 5, guru coba buat murid supaya mengajar murid lain ataupun jadi guru muda ataupun dia boleh ajar murid lain. Jadi masa itulah murid sudah menjadi murid misalih. Dan dia sholat pun dia akan bimbing bantu rekan-rekan sudah. Dan untuk TV tahap pengusahaan transaksiran beli tadi ini dia ada laporan pertengahan dan pelaporan akhir tahun. Pastikan guru PK lah. Dalam untuk yang kelima tentang UASA, ujian akhir sesi akademik, biasanya dia cuma untuk sekolah rendah tingkat tahun 6, tahun 4, 5, dan 6 sahaja terlibat. Tahun 1, 2, 3 tidak. Dan dimaklumkan bahwa 7 mata pelajaran saja disediakan seorang menguasai. UASA ini oleh kementerian. Jadi yang lain itu guru pelajaran sediakanlah. Dan semua bahan UASA ini boleh diperolehi di APPI. Aplikasi pengumpulan dan penggunaan item kah? Dalam sistem lah disediakan oleh kementerian, oleh lembaga periksaan. Dan biasanya UASA ini dia bermula pada 22 hari bulan 1 2024 hingga 28 hari bulan 1 2024 sekolah menengah. Masih UASA ini tarikh ini. Soalan-soalan pun dari lembaga periksaan. Jadi bagi pendidikan Islam dan bahasa Arab di sekolah ini dan di Ranaulah, kita masuk yang murid dapat 90% cemerlang. Dan gagal adalah markah 39 ke bawah gagal. UASA dan markah lulus 49% ke atas itu lulus. Dan dicontohlah macam mana kita membagi murid cemerlang. Itu makluman. Jika UASA pendidikan Islam pada 1 hari bulan 1 2024 nanti, UASA nanti, mana sebulan sebelum tolong buat Lucky to be pada 21 bulan 12 2023.
ataupun 2 bulan sebelum untuk 1 bulan 11 2023, yang mana nanti itu berbentuk soalan dan jawaban sama seperti soalan essay. Yang ada sudah sojatlah soalan jawaban yang tepat. Oke? Dan seterusnya yang keenam, kita ada isu hafazan. Hafazan di sekolah rendah lah, dalam program Jacob bila kita uji murid tahiyat akhir. Tahun 6 tidak hafal tahiyat akhir. Masya Allah. Jadi guru kena buat satu inovasi hafazan. Guru sediakan satu banting yang ada tahiyat akhir ini, yang ada tulis bahasa Arab dan Rumi. Oke? Dan 20 menit sebelum pulang PDP murid ulang 10 kali. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah. Ulang lagi 10 kali, 20 kali. 20 menit kemudian baru mulai PDP insyaallah. Dan yang ke-7 tentang KPI Jacob. Baca murid tahun 6 boleh baca Al-Quran 90%, bukan 900 ini. Dan di sini ada 16 orang murid dan alhamdulillah 16 murid sudah dalam Quran. Di Quran sudah boleh baca Quran dan 3 lagi sudah berada di kelompok 4 dan 5. Jadi guru kena pastikan yang boleh baca Quran lah. Dan KPI Jacob juga modul 3 ini adalah sholat. Dalam modul sholat, wudu, bacaan dan pelabuhan murid tahun 6 100% mesti menguasai lah. Oke, dan isu Jawi, kita di sini sebenarnya ada isu Jawi. Murid tidak boleh baca Jawi, menulis pun Jawi tidak dapat. Jadi untuk makluman, buku teks kita ini adalah buku tulisan Jawi di BB, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita arahkanlah murid, guru arahkan murid, buka surah 10. Murid-murid, kamu tadi bising-bising. Jadi buka surah 10, tolong tulis Jawi surah itu 20 kali. Dia sebagai denda kamu, insya Allah. Dia akan jurangkan tulis, dan dengan tulisan itulah mereka akan jumpa kalimat Allah banyak kali. Di tulisan Allah pun biasa akan, saya, telah, dan sebagainya. Dan saya rasa itu saja untuk proses di sekolah ini sekikaluan. Semoga berjaya. Insyaallah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Ini adalah yang dapat dikongsikan oleh Ustaz Suhaili tadi untuk skepoloan. Jadi di sini saya coba terangkan sedikit lah, bebas balik apa yang Ustaz Suhaili berikan tadi, perkongsian tadi. Jadi yang pertama untuk silibus mesti dihabiskan. Silibus mesti dihabiskan untuk murid tahun 1 sampai tahun 6. Yang kedua, inovasi TPK nota. Nah, ini yang dapat dikongsikan oleh Ustadz tadi untuk cara-cara untuk menghabiskan silibus. Nah, Ustadz sudah kongsikan ada 4 elemen yang Ustadz kongsikan tadi. HSC, bukti PBD, jangan jangan beri kepada murid. Ini dari guru ini. Yang keempat, folio. Baik. Yang ketiga untuk PDP ataupun PEK 21 mesti dibuatlah untuk di kelas mengikut tertib yang telah dikongsikan oleh Ustadz, seperti set induksi, lepas itu ada
perbincangan, pembentangan, dan mesti ada penutup dia lah. Dan untuk SPTB nanti, SPTB ataupun di IDMI ada beberapa TV ya diterangkan oleh Ustadz tadi. Yang paling utama ada kalau di SPPB ya, ada TD ya, ada TD. TD ini tidak hadir, murid yang tidak hadir. Mungkin dalam satu tahun itu murid ini dia tidak masuk ataupun tidak hadir dalam kelas pendidikan Islam. Jadi kita taruh TD sajalah. Ataupun isu-isu yang lain berkaitan dengan ketidakhadiran murid ini, mungkin dia tidak mau masuk kelas pendidikan Islam. Jadi untuk rekod SPBB ini TD sahaja, seperti yang dikongsikan oleh Ustaz lah. Ustaz beli mati Ustaz. Oke, TV 1 diterangkan oleh Ustaz lagi lebih terperinci lah. TV 1 tahu ini guru kena ajar lah supaya murid tahu. Yang pertama sekali guru kena ajar tajuk-tajuk itu. Yang TV 2 tahu dan paham. Tahu dan paham. Di sini Ustadz kongsikan ada BBM, guru dan murid, dan tiga elemen ini saling berkomunikasi untuk memberi kesan yang semaksimum mungkin kepada murid supaya lebih tahu, lebih paham, dan seterusnya ke TV 3, yaitu murid dapat mengaplikasikan dan dapat mengaplikasikanlah tajuk tadi seperti perbuatan sholat. Murid boleh buat sendiri, dia boleh melakukan sholat dengan seperti mana yang diajar oleh guru. Baik. Yang keempat, murid menguasai, murid dapat menguasai 50%. TV 5, murid sudah bertambah baik, sholat pun bertambah baik, beradab. Maksudnya di sini bila murid itu dia sudah tahu sholat di mana, takkanlah sholat di tandas ataupun di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Jadi murid sudah tahu sholat dan beradab. Maksudnya dia tidak sholat di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, seperti sholat di tandas ataupun di tempat-tempat yang kotor contohnya lah. Dan sebenarnya TV 6, murid sudah boleh mengajar kawan dia sendiri ataupun untuk diri dia sendiri, dan juga murid itu sudah dapat mengajar sholat untuk diri dia sendiri. Jadi itu saja, Ustaz. Tanpa sadar nikmatnya Allah kerana kuasa-Mu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Ya anugerah-Mu
Kau sisihkan semua